Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya? Hari ini kita mau bincang-bincang bersama Acep ya. Bentar ya, aku pakai kacamata dulu. Nggak kelihatan, kecil banget. Kita coba apakah Acep sudah ada di sini. Bu Nur. Ya, selamat sore semuanya. Hari ini, sore ini kita mau ngobrolin tentang bagaimana Acep Lukman apa ya, menyelenggarakan pernikahannya secara eco-friendly. Kita tunggu dulu ya. Nah, Acepnya sudah join. Sebentar, mungkin beliau. Ayo. Selamat sore juga Iwut dari YPBB. Acep, apakah sudah bisa bergabung? Kita tunggu ya. Alhamdulillah, akhirnya. Gimana? Suara aku kedengeran? Di headset belum ya. Lagi di mana nih? Rame banget. Ayo, sama siapa? Sama Halo. semuanya. Iya. Kedengeran suaraku? Kedengeran. Kalau suaraku jelas ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita bisa ngobrol ya setelah sekian lama. Tanggal berapa Betul. ya? Pokoknya April ya. Iya, Betul? betul betul. Tanggal berapa tuh? Kemarin tuh tanggal 14 ya? Iya, tanggal 14. Nah, inget ya. Karena hari ini juga tanggal 14, jadi Betul. ulang bulan. Iya, Alhamdulillah. iya, barokallah ya. Nah, Cep, halo, ada yang nolong. Ya, mari Iya. kita sapa ya, teman-teman. Hari ini aku akan ngobrol sama Acep. Sebetulnya kita udah berteman lama. Kita sering ngobrol-ngobrol dan Acep ini adalah patriot desa yang keren kalau menurut aku. Gitu Alhamdulillah. ya. Banyak sekali diskusi dan insight-insight yang pengen Acep dapat gitu ya, sehingga kalau ke masyarakatnya jadi gak ini lebih mudah. Nah, biar nggak lama-lama nih Cep gitu ya. Teman-teman kalau yang mau nanya-nanya juga boleh di kolom chat ya gitu. Selamat sore Deka Kebon. Nah, banyak nih Cep. Wah, hebat ya. Nanti Alhamdulillah ya. ya, jadi mungkin kita bisa cerita ya terkait dengan Acep yang mau nikah itu kemudian galau gitu ya, pengen mengurangi sampah, padahal sebetulnya pernikahan di Garut kayaknya masih jarang banget yang seperti itu ya gitu. Kalau di Bandung, Jakarta kayaknya udah banyak deh yang melakukan itu, tapi kalau di Garut aku belum pernah ngeliat itu gitu ya. Nah, ketika Acep pengen seperti itu, apa sih yang mendasari Acep sehingga pengen seperti itu? Iya, terima kasih Butin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga karena bisa silaturahmi online. Kemudian buat para pemirsa sekalian juga, alhamdulillah kita bisa silaturahmi juga. Dan saya teringat ketika kenapa kami memilih untuk apa ya, menjadikan sebuah konsep eco-friendly wedding tuh memang dulu gitu kan ya.
saya udah tertarik gitu kan dalam dunia lingkungan gitu, udah mulai kenal ke Butini juga. Kemudian saya coba ikut sesi ke dalam Eco Family Class gitu kan di Zoom gitu bareng Teh Hanifah di angkatannya pertama. Ada sebuah materi terkait eco wedding gitu kan dari Savitri Wedding di Jogja gitu kan. Terus saya coba tertarik, wah menarik juga gitu kan ya. Apa bisa mengusung konsep seperti itu. Dan saya coba kepoin lebih lanjut gitu kan. Itu masih belum deket tuh sama pasangan gitu kan. Iya. Gitu. Karena memang harus satu visi satu misi juga gitu kan ya. Dan Betul. alhamdulillah mendapatkan pasangan yang memang satu visi satu misi buat bisa mengusung eco friendly wedding Iya. gitu. Alhamdulillah, jadi memang berawal dari ketertarikan sendiri, udah gitu coba dikomunikasikan gitu kan ya, dan ternyata alhamdulillah setuju, baru kita konsepkan bareng-bareng gitu Butin. Siap, berarti nggak susah ya untuk ngajak pasangan gitu ya, atau memang karena the law attraction, jadi pengen, jadi cari yang itu ya. Siap. Iya. Nah, kira-kira nih ya, kan setelah ngobrol sama pasangan ya, yang namanya menikah itu tentu saja tidak berdua ya, ada keluarga besar gitu ya. Apalagi yang menyelenggarakan pernikahan itu biasanya kan pihak perempuan ya gitu. Gimana sih Acep ngobrol sama keluarga besarnya gitu ya, sehingga konsep ini bisa kita laksanakan. Iya Dan betul, apa memang itu. ininya, apa tantangannya dan apa juga triknya ya nanti. Siap. Iya, it's interesting question gitu ya, betul, karena memang menantang juga gitu kan ya. Emang nggak mudah gitu ya ketika memang kita berdua udah sepakat gitu. Jadi kita coba komunikasikan ke keluarga gitu kan ya. Terus cara mengkomunikasikannya pun pelan-pelan gitu ya butinnya, karena memang bukan hanya dalam proses di resepsinya aja, tapi memang dari mulai persiapan itu kita udah mulai 6 bulan sebelum hari H gitu kan ya. 6 bulan tuh dari mulai syukuran pun kita udah disiapkan buat eco friendly syukuran gitu kan ya. Keren. Jadi dimulai syukuran pun walaupun gitu ya masyarakat masih belum ada yang menerima gitu ya, karena aneh gitu ya, mungkin di sebuah layar ada apa ya, ungkapan edukasi, ada post it di beberapa apa di beberapa tempat di area Parasmanan gitu kan ya, itu saat Hmm, masuk kurang. Jadi memang kita coba komunikasikan dulu aja gitu kan ya, kita mau mengusung konsep ramah lingkungan, bahwa yang ramah lingkungan itu emang udah sejak dulu gitu kan ya, udah diterapkan gitu ya, cuman kita pengen mengembalikan budaya tersebut gitu kan. Terus betul. memang jadi coba komunikasikan baik-baik gitu kan ya, memang terus didampingi prosesnya gitu kan ya, dari mulai 6 bulan pertama tuh, dari mulai kita pencarian vendor pun kita betul-betul sampai ada wedding planner-nya juga gitu tuh ya, sampai ada Wih, yang digital wedding planner juga pakai Excel gitu. Terus saya coba mulai cari-cari apa ya, rekan sejawat juga gitu ya, yang memang tertarik buat eco wedding, coba kepoin di TikTok, di Instagram gitu kan ya. Jadi memang banyak risetnya terlebih dahulu. Jadi apa nih yang memang bisa kita terapkan di dalam vendor-vendor tersebut gitu. Jadi walaupun prosesnya lama gitu, tapi kita bisa jalanin bareng-bareng gitu Butin. Walaupun masih ada yang belum menerima styrofoam gitu kan ya, atau sesudah syukuran gitu misalkan, pelan-pelan aja gitu ya, maksudnya tuh ini akuanya kemanain, ceborin kalau yang sisa gitu kan ya, terus dipisahin lagi, dibagikan ke keluarga sekitar. Jadi emang emang kembali ke budaya-budaya lama sebetulnya mah gitu Putin. Ya, mungkin teman-teman ya jangan dibayangkan gitu ya, pernikahan Acep itu adalah zero waste gitu ya, tidak Mm-mm. gitu karena jadi bukan zero waste kalau kalau yang seperti yang kita lihat itu ya kalau pernikahan yang di gedung gitu ya, dengan apa
cutlery yang banyak mungkin bisa ya, tapi Mm-mm. Acep ini meminimalisir ya. Yes. Takutnya kan nanti Mm-mm. ya sorry ya gitu. Jadi Mm-mm. mungkin kita kita juga bahwa saya juga sudah pernah bilang berkali-kali sama Acep ya, it's okay gitu ya Mm-mm. kalau memang Mm. belum bisa zero waste gitu ya. Tetapi tentu saja kita harus bertanggung jawab pada sampah yang kita hasilkan. Nah, itu kan ya Betul. gitu. Nah, Mm-mm. Dep, gimana sih rasanya gitu ya setelah melihat dan akhirnya bisa gitu ya, walaupun tidak zero waste tetapi sampahnya selesai dan lain sebagainya. Kemudian gimana perencanaannya ya? Tadi 6 bulan gitu ya, 6 bulan itu Mm-mm. sama syukuran, sama ini dan segala macam dikerjain gitu ya. Adakah hambatan yang apa sih sebetulnya hambatan yang paling ada gitu ya. Kalau suka dukanya mah nanti aja. Tapi hambatan yang paling Asep rasakan ketika, apalagi ini di Garut ya. Maaf Mm-mm. teman-teman, kalau di Garut itu memang konsep less waste atau zero waste itu masih hmm, apa ya namanya? Sangat gitu ya, sangat asing didengar di telinga banyak orang gitu ya. Tapi Mm-mm. ada Garut Zero Waste ada gitu ya. Jadi memang ada banyak orang yang memang sudah gitu. Tapi dibanding dengan masyarakat Garut itu agak susah. Apa sih sebetulnya Mm-mm. yang menjadi hambatan? Mm. Iya, sebetulnya yang menjadi hambatannya itu apa ya? Dimulai dari cara kita mengkomunikasikan juga gitu ya, mengkomunikasikan ke kedua belah pihak keluarga gitu kan. Kemudian itu menantang juga. Terus benar-benar kita tuh harus terjun langsung gitu ya butinnya karena memang ini tuh kayak konsep trial and error, uji coba gitu ya. Jadi ya saya harus terjun langsung H-1 sebelum resepsi juga harus terjun memastikan gitu kan ya Iya. memang karena betul-betul ingin meminimalisir jadi memang kita harus mendampingi terus gitu ya semua vendornya itu jadi kembali nih Bu Tini ya gitu ketika kita pemilihan vendor pun cukup menantang juga gitu ya saat pemilihan vendor sejak 6 bulan itu kita memang coba yang benar-benar apa ya high class vendor tapi bener budget friendly gitu kan ya. Jadi betul-betul apa sih yang menjadikan konsep eco friendly gitu kan ya. Jadi dimulai segala koneksi yang kita punya betul-betul dikerahkan gitu kan ya konsep penyewaan apa penyewaan pakaian buat ke apa sih ke WO-nya gitu kan ya. Terus kita memang di rumah gitu, enggak di gedung untuk meminimalisir juga. Kemudian jadi ada beberapa job desk vendor yang memang kita petakan gitu kan ya. Dan sebelum memetakan tadi tuh saya coba berkonsultasi terlebih dahulu tadi Butin, selain ke Butini sebagai advisor gitu ya, kemudian ke komunitas Sapila gitu kan. Alhamdulillah mereka memberikan pelayanan yang free gitu kan ya. Karena kalau misalkan kita awalnya mau pakai IO yang sisa pilah gitu, tapi mereka tidak bisa. Dan kalau misalkan teman-teman tahu IO tuh untuk waste management tuh cukup pricey gitu kan ya, tapi alhamdulillah mereka bisa support guiding dari mulai proses Zoom meeting gitu ya. Mereka betul-betul menceritakan bagaimana proses manajemen sampah dari komunitas tersebut gitu. Kemudian saya juga coba konsultasi ke komunitas yang ada di Garut gitu ya, seperti ke Garut Zero Waste, ke TEK, masuknya ke Deka Kebon gitu. Kemudian saya juga komunikasi ke Bank Sampah Amal gitu di bagian dari Rumah Amal Salman. Jadi betul-betul ini nggak bisa sendiri gitu. Kita betul-betul perlu kolaborasi bareng-bareng gitu kan ya. Nggak bisa satu orang gitu kan. Termasuk tadi gitu ada beberapa yang memang kita harus petakan gitu ya dari mulai WO MC tuh apa
tantangan juga, kita harus nge-briefing gitu kan ya. Jadi emang Betul. MC itu betul-betul bertugas buat mengedukasi, menghimbau gitu kan ya, buat bahwa pernikahan ini memang berkonsep eco-friendly wedding, sehingga sehingga pengunjung dan para tamu undangan boleh mengambil makanan tapi memang perlu dihabiskan, dan juga langsung membuang sampah ke tempat yang sudah disediakan. Dan bukan hanya beberapa vendor dan keluarga, dan kita pun betul-betul mengerahkan kayak kayak istri saya coba ya, menginstruksikan apa ya, mengajak gitu ya ke adik apa siswanya buat jadi volunteer. Jadi ada volunteer juga tuh Butin gitu ya. Ada volunteer 5 orang dari siswa buat mengedukasi pengunjungnya gitu kan ya. Terus dari Kang Raling juga Pak Rudi ada menyediakan apa tong sampah botolnya. Jadi betul-betul kolaborasi gitu ya ini mas semuanya. Jadi Betul memang sekali. emang itu sih hambatannya tuh emang betul-betul kita itu yang punya konsep dream weddingnya tuh betul-betul harus terjun langsung. Kita gak bisa nge-briefing apa via telepon, via Zoom, tapi betul-betul kita harus terjun langsung. Kita harus apa ya, ngajak ketemuan meeting secara offline gitu ya, harus petakan pengennya kayak gini kayak gitu, termasuk kita juga kan nggak pakai tim catering dari luar gitu ya, catering pun dari keluarga gitu, betul-betul didampingi gitu, cateringnya tuh dari mulai proses pengolahan, pisahkan sampahnya juga gitu kan ya, buat apa mengurangi, betul-betul meminimalisir gitu kan, termasuk buatin Betul. undangan pun ya, kalau boleh tahu undangan itu kan memang kita ada dua gitu ya, ada web kemudian ada yang cetak gitu, dan undangan web tuh sampai beberapa kali revisi gitu kan. Karena undangan web tuh betul-betul kita mengonsep pengen yang ada himbauan eco-friendly education juga, jadi di bawah apa, di bawah bagian undangan webnya tuh memang ada petunjuk gitu kan ya, bahwa kita mengusung eco-friendly wedding, kemudian himbauan-himbauannya seperti apa aja gitu kan, Betul. termasuk kita tuh gak ada pre-wedding gitu buatin. Jadi kita memanfaatkan digitalisasi gitu kan ya, jadi kita pakai AI gitu kan ya untuk Betul. foto pre-weddingnya gitu kan, terus menceritakannya coba pakai AI juga. Jadi betul-betul kita harus jadi Memanfaatkan. tentaranya gitu, bener memanfaatkan semua device gitu. Betul sekali ya. Iya. Mungkin gini ya Mm-mm. teman-teman ya, kalau misalnya kita cerita bahwa kita punya budget yang besar gitu ya, kita bisa Heeh. langsung sewa vendor ini dan lain Iya. sebagainya, lala lili ya, Mm-mm. dengan pengen zero waste gitu ya, pengen eco Mm-mm. friendly gitu ya. Nah, tetapi ini yang unik sebetulnya adalah ketika kita punya budget yang bukan terbatas ya, artinya menyesuaikan gitu ya. Mm-mm. Itu benar-benar tidak bisa langsung jadi gitunya, Mm-mm. betul ya. Justru yang Betul. jadi cerita serunya itu adalah Acep itu. Dan yang sebelnya saya sih sebetulnya sebel sama Asep gara-gara apa coba? Gara-gara si weddingnya itu dekat ke Lebaran gitu ya. Jadi buat saya Bener. nggak bisa datang karena saya nggak mungkin ke Garut Lebaran gitu ya. Saya pulang kampung gitu ya. Nah itu, tapi Mm-mm. keseruan kita cerita di awal dan keseruan ini dari mana, ini kemana dan lain sebagainya itu kan jadi Heeh. seru ya gitu ya. Dan saya juga jadi menikmati gitu. Tas lagi, oh iya ini gimana gitu ya. Pas saya lihat lagi itu foto-fotonya lumayan seru sih. Jadi memang mungkin bisa diceritain, Cep, misalnya teh dari cateringnya kan keluarga ya, yang namanya keluarga Mm-mm. itu kan pola pikirnya tidak ya milah sampah aja mungkin belum gitu ya, Mm-mm. tetapi tiba-tiba ujung-ujung harus milah sampah gitu ya. Bener. Itu gimana? Kemudian juga pas catering misalnya gitu ya, cateringnya Mm-mm. sama sekali yang bukan vendor zero waste kan, bukan vendor Heeh. eco friendly gitu ya, gitu. Jadi itu tantangan terbesar sih sebetulnya menurut saya. Tapi keberanian kalian mengadakan eco wedding itu luar biasa, patut acungi jempol ya kalau menurut aku. Jadi teman-teman yang lain gitu ya bisa terinspirasi nih bahwa dengan budget yang kalau menikah itu nggak bisa budget seadanya, artinya Mm-mm. sakitu kitu nate
nya angger gede gitu ya, segitu gitu, nah gede angger gede. Bener. Ya, nah kecuali memang mau yang kecil gitu ya. Tapi Mm-mm. Acep kan undangan ada dan lain sebagainya. Nah, gimana sih caranya memastikan tim dapur misalnya gitu ya? Tim Mm-mm. dapur benar-benar milah sampah gitu ya. Kemudian mulai dari prosesnya kan gitu ya. Mm-mm. Apakah dari belanjanya juga nggak ya maksudnya dari belanjanya dari mulai mengolah sampai menyajikan gitu ya setelah disajikan eh sampahnya. Sampaikan Kak gini, yang uniknya itu adalah di resepsinya Acep ini adalah banyak orang volunteer dan juga Mm-mm. nilai edukasinya banyak gitu. Artinya ketika orang datang ke weddingnya Acep, bukan hanya sesalaman sama Acepnya sih sebetulnya, tapi Mm-mm. ada yang dibawa pulang gitu ya, nilai edukasi Mm-mm. pilah sampah yang dibawa pulang. Dan itu menurut saya menarik gitu ya. Eh, bolehlah diceritain dari awal ya, kumaha di dapur gitu ya, sampai ke akhirnya sampahnya ke mana Mm-mm. gitu sih akhirnya. Silahkan. Iya, betul banget ya, Butin. Jadi kalau terkait catering, memang dari tim catering itu dari keluarga laki-laki gitu ya. Jadi dari keluarga laki-laki itu, dari Acep itu memang udah di briefing sebelumnya karena dari proses syukuran gitu kan ya. Acep coba udah Hmm. dampingi gitu dari mulai proses beli ke pasar, kemudian sampai pengolahan gitu ya, sampai sampahnya kemanain itu tuh betul-betul didampingi gitu ya, sehingga saat di resepsi pun gitu kan mereka pun jadi karena terbiasa, karena saya sering bawel gitu ya dalam tanda kutip gitu kan ya. emang emang harus bawel gitu kan ya. Emang Aceh bawel. Iya. Gitu kan ya. Jadi betul-betul mereka coba gitu ya buat betul-betul meminimalisir gitu ya, sehingga untuk dikemanakan sampahnya. Jadi betul-betul saya mengucapkan terima kasih banyak gitu ya buat Bank Sampah Amal dan Deka Kebon gitu, karena pulangnya sampah tuh ke di apa ya, dikelola oleh mereka gitu ya. Dari mulai Bank Sampah Amal mereka betul-betul memilah volunteernya itu untuk sampah organik dan anorganik gitu. Alhamdulillah dari total undangan tuh 1.000 gitu ya, 1.000 orang gitu, menghasilkan sampah botolnya itu hanya 7 kilogram. 7 kilogram kalau dirupiahkan tuh sekitar 29.500 gitu. Jadi cuan lagi gitu kan ya. Aduh. Kemudian untuk sampah organiknya itu ada sekitar 7 kilogram gitu, kalau nggak salah 7 sampai 8 kilogram, pakai ember cat kayak gitu ya. Ember Nggak penuh cat, ya itu. kemudian itu udah penuh gitu kan, semua total 7 kilogram. Dan alhamdulillah karena memang lokasi nikah itu dekat dengan lokasi Deka Kebon gitu ya, sama TEK, sama rumahnya. Jadi kita memang kolaborasi bareng TEK untuk transfer sampah organiknya itu ke areanya TEK di Deka Kebon gitu ya. Hmm. Pakai Banana Circle, pakai pengomposan Banana Circle, kemudian sama peternakan juga ada gitu. Jadi betul-betul mereka yang langsung menyerahkan ke Deka Kebon. Kemudian untuk sampah residu itu benar-benar dekat juga sama tempat pengelolaan sampah gitu ya, dekat lokasi rumah tuh, karena memang lokasi dekat terminal. Jadi ke arah residunya pun sedikit gitu kan ya, alhamdulillahnya, karena memang sudah terpilah tadi. Eh, ada sampah jenis aluminium juga, kemudian sama sampah kardus gitu. Jadi betul-betul alhamdulillah udah terkelola gitu ya, termasuk Bucin kalau boleh cerita gitu ya, percaya Boleh nggak lah. ya, 1 hari sebelum resepsi saya tuh sambil cari gitu kan ya, cari buat wadah selain styrofoam gitu ya, karena dari keluarga perempuan nih ya, itu betul-betul sulit gitu ya, betul-betul sulit karena emang musimnya musim nikah gitu kan ya. Lebaran. Jadi ditambah lebaran, jadi betul-betul sulit gitu untuk mencari wadah kayak buat wadah bakso kayak gitu tuh. Tapi betul-betul saya coba mengusahakan sampai malam jam 10 jam 11 tuh masih teleponan cari cari toko plastik gitu ya, dan alhamdulillah dapat juga gitu kan ya. Jadi bukan yang styrofoam gitu kan ya. Terus
apa ya, jadi banyak cerita-cerita lucunya gitu kan ya, termasuk dalam dalam apa ya, hantaran hantaran juga kita penyewaan, terus souvenir juga. Souvenir tuh betul-betul yang memang ramah kayak centong gitu ya, terus ada tuh memanfaatkan apa, besek juga ada, memanfaatkan apa, souvenir-souvenir yang ada juga gitu kan ya. Jadi betul-betul kita pilih gitu kan ya, betul-betul prosesnya tuh di jalan sampai yang nggak expect tuh, betul ya Butin. Karena di H-1 di briefing sama Bang Sampah Amal tuh eh, nggak expect bakal rumah botolnya seperti apa gitu kan ya, betul-betul kayak udah pasrah aja deh gimana gitu kan ya. Karena kita betul-betul udah ngelakuin yang terbaik gitu, dan ternyata di luar ekspektasi gitu ya, masya Allah gitu kan ya. Kita tuh ada 3 stage gitu kan ya di saat resepsi tuh. Iyalah, Eh, 100.000 kita undangan. ada 3 stage sesuai dengan rencana gitu. Kita mulai dari gate awal. Di gate awal tuh eh, saya pengen gitu kan ya, karena biasanya suka ada pedagang kan kalau misalkan di rumah atau di gedung juga gitu kan, ada pedagang-pedagang yang jajan gitu. Jadi yuk sediakan tong sampah botol sama tong sampah organiknya gitu di luar, betul, dan itu ada gitu ya. Termasuk di dalam apa, saat masuk gate itu langsung deket karena memang kursi undangan gitu kan ya. Jadi proses pemilahannya pun bisa di sana gitu. Yang kedua, kemudian yang ketiga itu yang memang dekat Parasmanan gitu. Di dekat Parasmanan juga ada tempat pemilahan gitu. Itu termasuk ada yang sampah botol, kemudian sampah organiknya juga, kemudian ada tempat yang piring. Jadi mereka benar-benar self service gitu kan ya. Mereka self service, walaupun ada juga gitu yang nggak mau, tetap masih di bawah kursi gitu kan ya, it's okay kata aku gitu kan ya. Terus ditambah kita tuh di sekeliling tenda tuh ada pesan edukasi juga Butin gitu. Jadi ketika saat parasmanan ada pesan-pesan edukasi, dan itu dari volunteer juga, dari guru gitu kan ya, termasuk yang cetak gitu Subhanallah. kan ya. Yang ngedesain tuh, tim desain tuh ada dari sisa pila, tapi kita adaptasi lagi gitu kan ya, cetak lagi kemudian dipasangin gitu kan. Kemudian apa, betul-betul memang prosesnya gitu, walaupun ya Butin tidak semua orang gitu kan ya yang bisa self service seperti itu, tapi setidaknya ada nilai edukasi gitu kan ya. Oh ternyata mereka bisa sendiri juga loh gitu ya, menghabiskan makanannya langsung buang gitu kan, walaupun ada juga gitu kan ya yang apa, di bawah gitu ya, masih nggak buang sembarangan juga ada, tapi betul-betul langsung giat dari tim bank sampah juga gitu, langsung gitu kan mengedukasi dan buat mengambil sampahnya terpilah kayak gitu. Jadi seru sih kalau misalkan termasuk ini ya Butin ya, ada vendor kan, vendornya tuh apa, wedding effect gitu kan ya, kan ini kontra banget gitu kan ya. Sebetulnya tuh saya tuh masih pengen pakai wedding effect, tapi kan ada apa ya, ya masih nggak friendly sebetulnya mah gitu kan ya, tapi it's okay karena memang konsepnya bukan zero waste gitu kan ya. Tapi saya coba minimalisir, wedding effect tetap masih, tapi si apa sih yang kayak kembang api itu apa sih, konverti gitu ya, konverti saya tidak ada gitu kan ya, kemudian balon pun gratis tidak ada gitu kan ya, benar-benar mendongkrak banget gitu kan ya, nol gitu kan ya. Konverti itu alhamdulillah disupport sama Deka Kebon, jadinya pakai bunga hidup gitu ya. Jadi ketika saat apa, berjalan gitu ya, kita tuh yang pas saat resepsi diawurinnya tuh bukan sama kembang api yang tadi konverti, tapi langsung sama bunga hidup gitu, jadi memang bisa langsung dikompos gitu kan. Itu sampai kita bawa bunganya tuh benar-benar banyak dari Teh Eka gitu, dari rumahnya tinggal ngambil aja gitu kan. Terus seru juga gitu kan. Keren, keren, keren ya. Yang keren ini adalah ternyata memang butuh effort ya, gitu ya. Butuh Dan effort, ini betul betul banget. effortnya luar biasa nih kalau menurut saya ya, karena ini benar-benar dipikirin dari awal gitu ya. Kemudian direncanakan dengan benar-benar matang gitu ya, walaupun memang udah rencananya udah matang sebetulnya Maya, tapi
Banyak sekali ya kendala dan lain sebagainya tentu Bener. saja ya. Gitu ya. Saya kan nemenin apa ikut deg-degan di tengah di akhir ya kalau saya sih. Kalau saya ieu can aya ieu can gitu ya. Nah, itu. Gitu ya. Tetapi ini yang menarik adalah ya tadi pengantinnya jadi ikut memastikan dan Betul. ini nilai edukasinya luar biasa ya. Jadi dua keluarga besar teredukasi. Mudah-mudahan sampai hari ini tuh gitu ya mengingat Mm-mm. gitu si pernikahan si Acep gitu ya ini dan mudah-mudahan ini bisa jadi duplikasi sama banyak tempat ya Mm-mm. artinya mungkin Betul. juga yang terlibat kan kira-kira berapa orang tuh yang terlibat Yang terlibat dari tim atau dari volunteer dari atau dari semuanya yang mana? lah dari semuanya artinya kan tim dapur ya tim Mm-mm. tim volunteer gitu ya. Kemudian juga tadi siang seru juga di luar gate ya. Artinya kan itu Mm-mm. di luar dari eh apa acara kita ya. Kadang-kadang kan mamang-mamang Mm-mm. dagang gitu ya. Itu juga jadi diurusin Mm-mm. akhirnya gitu ya. Itu berapa berapa orang yang kira-kira terlibat untuk acara tersebut? Wow, kalau dari terlibat itu emang semuanya terlibat ya, Bud. Berapa orang Kalau kira-kira memang tuh? dari jumlah angka gitu ya, tim volunteer aja tuh dari siswa 5 orang. Tim bank sampah ada 6 orang, 11 gitu kan ya. Terus itu tim inti di saat resepsi gitu ya. Tapi Resepsi kalau ya yang dalam proses, milah dan ngolah mm-mm, ya. yang milah, terus ada tim pemilahannya juga dari keluarga juga ada 2 orang. Itu sekitar berarti udah dua berapa? 15 gitu ya 13. sekitaran 13 gitu kan ya. Belum memang Tim kalau dari dapur. tim dapur udah 4 orang gitu ya. Belum tim-tim yang lainnya kayaknya 50 orang gitu kan ya. Tapi 50 orang tuh betul-betul diproses gitu ya dari seluruh vendor ada 12-an gitu kan ya. Mereka pun betul-betul gitu kan ya eh, banyak terlibat gitu kan. Jadi kayaknya semua orang gitu terlibat ini mah gitu kan ya karena dari Iya, betul. proses Betul. perencanaan kemudian hari H sampai paskanya juga gitu ya karena paska pun mungkin agak PR juga gitu kan ya karena kita ada bunga karangan bunga ada bunga iya bunga ucapan gitu Styrofoam kan ya itu pun Ops, iya styrofoam gitu kan ada 2 bunga ada kucing karangan aku naik kemudian kamu. termasuk gitu ya yang bekas-bekas sih sama kadang tuh kadang dikasih ke kucing gitu kan terus yang karangan bunga pun bunga-bunga hidup diambil lagi gitu ya bisa terus karena dekorasi pun kita double gitu ya dari ada bunga hidup sama yang bunga plastik gitu ya bunga hidup kita coba bisa diambil lagi gitu kan bisa dipakai lagi terus bisa dikompos gitu karangan bunga termasuk itu walaupun agak dosa gitu ya sebetulnya tapi ya mau gimana lagi gitu kan masuknya ke residu gitu kan ya styrofoam karena Styrofoamnya dosa ya. gitu iya tapi Itu kalau kan yang itu kan bunga di luar ke di luar kita di ya. luar kendali gitu bener karena Betul. ucapan terima kasih gitu kan ya yo wes lah karena bener-bener yuk buatin percaya ya ketika saya keluar mobil aja ada puntung rokok di bawah gitu kan ya pengantennya aja yang ngambil gitu kan Seru-seru ya. terus pas lagi di stage gitu ya di stage apa sih pelaminan gitu kan ya dia kok malah masih nunjuk-nunjuk buat dia gitu ya ke tim WO tuh ambil sampah gitu kan yang lain kalau misalkan gak ada ya gue yang ngambil gitu kan Keren keren. saking saking emang apa ya mata tuh bener-bener apa ya gak enak aja gitu ya ngelihatnya Ya, maksudnya tuh iya. Seru tuh. Ada filmnya nggak sih? Udah ada 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 nanti dong eh trailer gitu mm-mm. loh gimana ininya kayaknya ini seru loh kalau dibikin tulisan ya ya Allah ini Heeh, betul gitu. Jadi kalau dibikin kontennya udah dipublish kalau nggak salah dari tim bank sampah gitu kan, walaupun secara sekilas gitu ya. Kemudian kalau dari tim fotografer
sayangnya mereka kelupaan gitu ya kalau buat nge-shoot part per part gitu kan ya kalau dalam video. Jadi mereka banyaknya di foto gitu kan. Heeh. Jadi emang lebih enaknya publish artikel ya setelah setelah sesi ini gitu kan Betul, ya. betul Betul. sekali. Kalau menurut aku Heeh. iya sih, karena kan itu, aduh, Mm-mm. kucing baung tuh naik-naik. Jadi kalau menurut aku sebetulnya yang menarik dari cerita Acep ini adalah bukan dari eco-friendly-nya ya, gitu, eh weddingnya gitu, tetapi justru dari prosesnya, mulai dari prosesnya kristalisasi keinginan gitu ya, Mm-mm. kemudian juga proses perencanaannya, kemudian hari H dan setelahnya gitu ya. Mm-mm. Nah, PR-nya Acep adalah setelah ini mau ngapain nih gitu ya. Nah, kalau menurut aku sih kagok apa ya? Kagok basah lah gitu ya. Karena di pernikahanmu banyak orang yang akhirnya teredukasi gitu ya. Nah, mungkin pada saat itu mereka nggak paham gitu ya, karena ujuk-ujuk kan Mm-mm. kamu ibu-ibu gitunya, ibu-ibu bapak-bapak yang udah sepuh gitu ya, yang udah berumur Mm-mm. kayak saya gitu ya. Kayak- Jadi mereka tiba-tiba datang ke undangan, garelis, karasep Mm-mm. gitu ya. Kemudian jarang sekali kan di woro-woro untuk mengambil secukupnya gitu ya, ambil Mm-mm. secukupnya dan habiskan gitu ya. Mm-mm. Dan terlihat dari tadi sampah organiknya juga dikit ternyata gitu ya. Mm-mm. Nggak sampai satu kintal gitu ya, malah nggak sampai Alhamdulillahnya. puluhan gitu ya. Mm-mm. Nah, di venue-nya. Tapi kalau di dapur mungkin banyak ya. Eh, karena pasti kan sisirihan mah banyak. Nah, kemudian Mm-mm. kabayang gitu ya, bagaimana ini orang-orang tuh si Nugarelis Karasep itu teh milah sampah setelahnya gitu ya. Jadi Mm-mm. pas udah makan terus kela ya sampahnya dikemanakan gitu ya. Kemanakan Kalau ya? saya betul. Kalau saya kan pasti ke undangan pun gitu ya. Kalau saya ke undangan pun pasti selalu bawa tumbler gitu ya. Kenapa? Karena saya pasti nggak mau ngambil air minum dalam kemasan gitu ya. Tapi kan kalau ibu-ibu bapak-bapak eta mah emang dari Mm-mm. rumahnya ngalegang gitu ya. Jadi Betul. itu. Nah, itu kan nilai edukasinya yang sebetulnya sangat syarat ya di pernikahan Acep ini. Saya sangat mengapresiasi nih gitu ya. Mana dong spill istrinya ada Ada. gitunya. Ini dia. Mana? Sini ke sini. Hai, salam kenal. Mau nanya dong sama istrinya Acep nih, gitu ya. Hmm. Teteh, boleh nggak? Boleh dong. Kalau kamu mah soalnya saya sudah sering sekali ngobrol, gitu ya. Teteh siapa namanya teh? Hmm. Cucu, cucu, Kenapa? Teh cucu. Hmm. Cucu dari. Ada lagunya kan? Ya, Teh Cucu, apa sih perasaannya ya punya suami gitu ya, cuma calon dulu gitu ya. Dulu calon terus pengen konsepnya seperti itu. Apa yang Teh Cucu rasakan? yang pertama investasi baru gitu. Terus kan itu di lingkungan masyarakat ya. Terus kan juga, oh iya kan rumah dekat pasar juga, nah bisa jadi edukasi juga gitu buat masyarakat terdekat gitu. Jadi setiap kan kalau yang datang ke undangan itu biasanya yang nyangka ya apalagi yang dekat pasar gitu. Gitu. Nah, justru karena jangan dijadiin karena ya rumahnya dekat terminal, terus dekat juga pasar, ya harus edukasi juga ke masyarakat gitu dari hal yang kecil gitu. Keren nih Alhamdulillah. gitu ya. Tapi sampai sekarang pilah sampah ya, karena rumahnya kan di GSI ya. Ah. Dan ya GSI kan udah ada Mang Tato ya, karena insya Allah saya nanti ke GSI sih 2 minggu lagi gitu ya. Karena kami memang saya sering kali ke GSI dan belum pernah nih ketemu sama Teteh dan Acep di GSI. Satur Oh nuhun, iya nanti kalau begitu silaturahmi. masih Teh, saya mau nanya lagi satu lagi aja sama Teteh Cucu. Setelah menikah ini gitu ya,
adakah gitu ya kebiasaan yang akhirnya tersuntikan di dua keluarga besar ini? Ada. Justru di rumah yang tadinya pakai styrofoam sekarang mah jadi "Ih, jangan sekarang mah ada aset gitu. Terus di rumah juga di rumah kita sendiri gitu ya. Jadi dia tuh emang sediain tempat 3 tempat sampah di rumah tuh buat yang kertas, buat yang plastik, buat yang basah-basah gitu. Alhamdulillah. Terus di rumah ibu juga, ih ini mah aqua botol, ini mah yang ini. Jadi setiap ada acara juga pasti ada konsep meminimalisir sampahnya. Keren, hebat, ya. Ini cikal bakal keluarga. Ya, Teh Hanifah, apa sih namanya? Yang Hanifah bikin tuh, yang Acep ikutan, family, ya eta we lah gitu ya. Nah, itu udah berhasil nih gitu ya. Nanti aku kasih tahu Hanifah. Hanifah nih muridnya sudah keren gitu ya. Itu terima kasih Teh Cucu. Mangga silahkan dilanjut lagi. Nanti kita ketemu di darat ya. Butin, tapi memang apa ya, flashback juga gitu kan ya, terlepas gitu ya, apa ya, dream wedding kita tuh betul-betul bisa terrealisasi gitu, tapi ada juga ya mungkin gitu kan, diriku nggak denger tapi mungkin aja gitu ya seliweran ada yang bersikap aneh gitu ya ketika datang ke resepsi kita gitu kan ya, mungkin karena ngelihat oh ini ada tempat buat tempat botolnya, ada tempat yang buat sampahnya, mungkin gitu ya ada yang risih gitu ya, atau mungkin yang memang apa sih ini gitu ya, kenapa kayak gini kok baru kali ini gitu kan ya mungkin, dan itu benar-benar nge-breakdown gitu kan, yo wes lah gitu, terlepas berbagai macam apa ya paradigma atau eh, apapun gitu ya obrolannya di luar sana gitu, tapi yang jelas ketika saya coba speech gitu ya setelah pas saat resepsi itu betul-betul diutarakan gitu ya, kita mengusung konsep kayak gini, mohon maaf apabila memang belum berkenan atau seperti apa ada yang aneh gitu ya, jadi betul-betul disampaikan gitu kan ya, supaya supaya nggak aneh juga gitu kan ya, dan Betul, mudah-mudahan betul. bisa berkenan dan bisa jadi apa ya, kenang-kenangan dan bisa menambah apa kebermanfaatan, ditambah juga apa ya mengurangi krisis iklim gitu ya di lingkungan keluarga di sekitar kita itu, walaupun ya terlepas dari obrolan konotasi-konotasi yang kurang enak gitu ya. Emang gue pikirin, itu kan kata aku Nah, juga. benar. Karena kalau menurut aku, kan sebetulnya milah sampah dulu juga aneh ya gitu ya, kalau di Bandung gitu ya. Sekarang kan kalau nggak milah nggak asik ya gitu. Itu kan sebetulnya kebiasaan baru. Dulu kita pakai masker juga nggak enak banget gitu ya. Tapi kan Betul. tapi kan pada akhirnya semua orang jadi pakai masker untuk melindungi dirinya gitu. Yang Mm-mm. penting sebetulnya adalah nilai edukasinya kalau menurut aku gitu ya. Yang Acep lakukan ini luar biasa kalau menurut aku. Artinya ini tuh justru nilai edukasinya yang nyampe gitu ya sebetulnya. Nah tinggal makanya kenapa aku kemarin pas ketemu lagi, Cep kamu punya PR, saya bilang gitu ya. Apa PR-nya? Ya meneruskan edukasi itu sehingga Mm-mm. masyarakat jadi menganggap bahwa itu lumrah gitu ya. Nanti Mm-mm. ketika kalian misalkan ya kalian dianugerahkan anak, ada pengajian kayak atau ada Mm-mm. ya konsep mau ulang tahun kah atau mau syukuran kayak gitu ya. Itu konsep itu kan tetap kebawa sama keluarga kalian gitu ya, Mm-mm. keluarga kecil dan keluarga besar gitu ya. Menurut aku justru nilai edukasi inilah yang tetap di-keep gitu ya. Jangan sampai udah Mm-mm. gitu udah selesai. Makanya aku ajak hari ini tuh kenapa coba gitu ya. Kudu gitu ya. Supaya ini Mm-mm. bisa jadi apa ya? Inspirasi yang luar biasa kalau menurut aku. Apalagi kan kalau aku di Garut ini merasa apa ya? Kesepian dalam tanda kutip ya, kesepian kamarana sih penggiat lingkungan di Garut gitu ya, gitu. Nah, jadi begitu ketemu kamu dan konsepmu menarik gitu ya, menurut aku ini luar biasa. Jadi terima kasih nih untuk Deka Kebon yang juga sudah menginspirasi. Waduh,
Ini nanti tunggu. Ini dia naik-naik tuh. Jadi untuk di Kebon, untuk rumah amal Salman ya, Bang Sampah Amal Mm-mm. Hakiki gitu ya, yang mau diajak kolaborasi. Dan aku juga bukan gak mau bantu karena itu mepet banget dengan Lebaran dan aku memilih bersama keluargaku karena ya itu momen langka ya di dalam Iya. hidupku gitu. Jadi, tapi mudah-mudahan gitu ya, ini bisa jadi inspirasi beneran gitu ya. Dan jangan sampai berhenti sampai sini ya pesan aku gitu. Nah, Cep, ini mungkin terakhir nih ya. Kalau nggak ada teman-teman yang nanya nih, kira-kira nih gitu ya, eh apa ya? Hal apa yang momen apa yang paling menurut Acep itu eh aku berhasil nih gitu ya dan bahagia gitu ya di dalam pernikahan. Entong pernikahan jeung istrina, da eta mah geus pasti semua orang merasakan bahagia gitu ya. Tapi di hidup Acep gitu ya. Kemudian adakah pencapaian lain yang ingin dicapai gitu ya dalam per zero waste ini, per krisis ikliman Mm-mm. ini gitu ya. Karena kan kalau nikah nggak boleh 2 kali gitu ya. Eh, gitu ya. Iya. Ah, mm-mm. Gitu, Iya itu. betul banget, Butin. Jadi diriku syukur aja gitu ya, udah ijab kabul one shot-nya aja udah bersyukur gitu ya, alhamdulillah gitu ya, udah Hmm. lancar. Apalagi ya wes lah, apapun rencananya itu betul-betul dipasrahkan ke Allah gitu kan ya, sama ke tim semuanya gitu kan ya, dan sebuah pencapaian terbesar tuh betul-betul saat wedding juga gitu ya, karena wedding ini once a time gitu ya, sekali seumur hidup juga, dan ternyata oh ada yang berkesan, ada value yang memang bisa kita transfer knowledge ke keluarga, ke diri kita juga gitu ya, ke keluarga, ke para tamu gitu kan ya, dan itu mudah-mudahan bisa menjadi warisan gitu kan ya, ketika oh kita nggak sia-sia nih ke undangan gitu kan ya, ada nilai edukasinya, dan ini bisa menjadi pesan yang mungkin tersirat gitu ya. Oh mudah-mudahan bisa menjadi small action gitu ya di kehidupan sehari-hari mereka gitu kan ya. Dan untuk kedepannya mudah-mudahan gitu ya kita bisa sustain gitu ya, sustainable itu it's not easy gitu ya, tapi betul-betul dari hal Pasti yang sih. kecil, dari rumah kita, rumah sendiri, keluarga gitu kan ya. Dan mudah-mudahan bisa nih menjadi inspirasi buat teman-teman yang mau nikah ya di tahun ini gitu kan. Feel free aja to discuss gitu kan ya. Kalau mau Siap. kolaborasi mau kayak gimana konsepnya gitu ya. Diriku senang, dengan senang hati gitu ya, bisa bisa ngobrol, bisa merencanakan bareng-bareng konsep pernikahannya. Siap. Itu Butin. Terima kasih itu. Sudah ada contoh nyata ya. Dan ini menurut saya luar biasa gitu ya. Ayo kita ngobrol bareng lah. Mau di darat, mau di Zoom juga tidak naon ya gitu ya. Dan nanti Again nih Butin. katanya kan, Again ya Butin. Mm-mm. Jadi gimana? tuh satu lagi sih pengen punya gitu ya. Sebetulnya tuh eh apa ya, Waste Management Event Organizer tuh belum ada gitu ya di Garut. Jadi itu bisa jadi peluang besar gitu ya buat para pemuda-pemudi Garut gitu ya, bisa menjadi nilai cuan dan nilai nilai kedepannya gitu ya. Ditambah tuh kan banyak banget gitu ya event-event pemerintahan gitu ya, komunitas di Betul. Garut gitu ya, dan itu bisa nge-advokasi ke ranah pemerintahan gitu kan ya, ketika mereka apa mengadakan sebuah acara gitu ya, bisa untuk eco-friendly event gitu. Jadiku sampai sampai ngeharewos gitu ya ke Ibu Kabit di Disparbud gitu ya, pada saat acara acara apa gitu ya, ada event besar di Garut lah gitu ya, di beberapa bulan kemarin. Bu Kabit kenapa? Bu Kabit, yuk nanti mah gitu kan ya, kita ngadain eco-friendly event gitu kan ya, ada waste management Betul station. Hayu sekali. Kak Acep gitu kan ya, kita rencanakan buat tahun depan gitu kan, karena emang lagi Amin. acara nggak bisa gitu. Betul. Mudah-mudahan itu benar-benar big planning banget gitu ya. Mudah-mudahan bisa tercapai kolaborasi bareng dinas gitu ya, Amin. di tahun Amin. depan itu. Amin, mudah-mudahan, dan mudah-mudahan kalaupun ada event di tahun ini juga bisa kolaborasi bareng Pak sama vendor-vendornya.
Gitu, Betul Butin. sekali. Nah, ini jadi peluang usaha ya, gitu ya. Mm-mm, Jadi kabayang betul. gitu. Di Garut belum ada, kalau di Bandung udah ada, di Jakarta udah ada, tapi belum banyak gitu ya. Tapi Mm-mm. mudah-mudahan ini jadi bisa menginspirasi. Ah, alhamdulillah nih ya, kita coba akhiri karena Alhamdulillah. kayaknya sudah mau berakhir nih, nanti keburu tutup, Mm-mm. gitu ya. Nah, keburu ditutup sama Instagram, ya. Cep, kira-kira gitu ya. Hmm, ada yang mau disampaikan nggak gitu ya? Kalau menurut aku, ini harus ditulis ya. Ini no, ini ditulis dalam bentuk gitu ya. Walaupun sederhana, tetapi ini eh kita publish lah gitu ya. Dalam tanda kutip Mm-mm. mau dia artikel, mau dia jurnal atau apapun. Wih, gaya dipakai jurnal gitu ya. Untuk kayak untuk ketang bohong. Nah, ada pesan untuk para calon pengantin dan lain sebagainya untuk menyemangati siapa tahu ada yang mau Mm-mm. seperti itu. Ya, Silakan. buat teman-teman pemirsa online semuanya dan para calon-calon nganten gitu Eh, ya. hmm. Mudah-mudahan yuk kita bisa apa eh, lakukan small action gitu ya dari yang kita bisa gitu ya. It's okay, it's not perfect gitu ya, tapi bisa menjaga langkah kecil kita itu bisa jadi ladang pahala buat kita dan juga buat lingkungan sekitar kita. Jangan sampai apa ya kita membuat sebuah acara atau melakukan sesuatu yang memang madarat gitu kan ya eh, ada hal negatifnya gitu mudah-mudahan bisa mengurangi gitu ya langkah kecil kita untuk bumi tercinta asik. Amin, asik. Nah, jadi Amin. nggak sabar nih untuk menunggu kelahiran adik bayinya. Apakah dia adik bayi zero waste atau enggak? Aduh. Mudah-mudahan ya Butin ya. Amin. Iya, begitu kali Mm-mm. ya. Terima kasih atas kesempatannya. Juga kita nanti ngobrol di darat ya. Kita ngobrol banyak gitu ya. Mm-mm. Juga untuk Teh Cucu gitu ya. Terima kasih juga sudah menemani. Kemudian kapan-kapan kita janjian supaya kita juga bisa menginfluence masyarakat di GSI ya, karena untuk diketahui Mm-mm. Acap ini tinggal di GSI di jalan apa ya saya nggak tahu ya GSI itu ya, Gria Sanding Indah. Nah, pokoknya di Di Jalan Samarang. Raya Kamojang, nah, ya Samarang. Mm-mm. Dan GSI itu masyarakatnya beberapa rumah sudah milah sampah. Sampah organiknya diolah oleh Mang Tato di kebun permakulturnya. Nah, sampah Mm-mm. anorganik yang nilai jual dijual sama Mang Iwan dan sampah lainnya masih di tetet. Gitu sih. Iya. Masih dibakar ya. Ya, Heeh. begitu teman-teman. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi yang luar biasa. Izin saya nanti masukin ke dalam, disimpan ya, supaya Iya. ini bisa Ya, dinonton heeh. tonton. Semoga nanti bisa Terima kasih, Acep. dikolaboratorkan ya, Butin. Siap. Semoga Hayu, bisa ya iya bisa kayaknya sih, dikolaboratorkan bisa. hasil Hmm. chefnya ya. Ya, Oke, terima siap. kasih banyak Atau non. kesempatannya dari Kopi Darat. Akhirnya langsung jadi IG Live. Iya dong, harus gitu ya. Gitu. Harus. Iya, terima kasih. Jadi Bener. nanti kalaupun ada yang mau IG live lagi kayak gini sama aku, hayu Mm-mm. gitu ya, sama Acep tuh hayu. Karena ini bisa Mm-mm. jadi lahan kita untuk edukasi berkelanjutan. Jangan pernah berhenti, Betul. teman-teman. Mulai dari sekarang, mulai dari diri sendiri, dan teruslah menyemangati dirinya dan orang lain. Terima kasih. Salam zero Oh, waste. salam zero waste, Ya, Rutin. ya, Assalamualaikum. Terima kasih pemirsa assalamualaikum. semuanya. Ya, salam buat semuanya ya. Ya, assalamualaikum.